Baiklah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada tafsir dan tadabbur dari surah yang mulia, surah Yusuf alaihi salam, di mana kita sudah sampai di pertengahan kisah ya, di sekitar ayat ke-36. Kemarin terakhir kita bahas ayat ke-35, sekarang kita masuk pada ayat yang ke-36. Namun seperti biasanya kita sebutkan sedikit secara singkat apa yang telah kita sebutkan pada alur cerita yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf alaihi salam ketika dilihat oleh wanita-wanita kota Mesir pada saat itu, mereka terpesona dan jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan saking kagumnya mereka terhadap Nabi Yusuf, mereka tidak rasa bahwasanya mereka telah memotong tangan-tangan mereka karena tidak sadar melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan mereka mengatakan, ini bukan lagi manusia tapi malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan dalam sebuah hadis, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berjumpa dengan Nabi Yusuf di atas langit. Ya, saya lupa di langit keberapa pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah Isra Mi'raj ya, ke atas langit menerima perintah salat. Beliau bertemu di setiap tingkatan langit dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaranya. Dan ini menjadi penghibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat tahun kesedihan tersebut. Jadi kita bisa bayangkan ketika Nabi meninggal dua orang yang paling dicintainya, Khadijah istri beliau tercinta yang mendukung dengan harta, jiwa dan raganya. Di tahun yang sama meninggal pamannya Abu Talib yang berada di saf terdepan membela beliau, dan tidak ada orang Quraisy yang berani mengganggu beliau kecuali setelah Abu Talib meninggal dunia. Maka sebagian ahli sejarah mengatakan bahwasanya di tahun tersebut dinamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Maka oleh sebab itulah sebagian ulama menyebutkan bahwasanya di tahun itulah diturunkan surah Yusuf untuk menghibur dan menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada saat di tahun itulah Allah Subhanahu wa taala mengundang beliau undangan istimewa untuk naik ke atas langit, menerima perintah yang sangat agung, perintah sholat, sekaligus bertemu dengan saudaranya para nabi dan rasul. Masya Allah. Ya, kita bisa bayangkan ketika Nabi SAW lagi sedih-sedihnya, lagi goncangnya hatinya, lalu dipertemukan sebelum beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atau menerima perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau dipertemukan dulu dengan saudara-saudaranya para nabi dan rasul. Ya, subhanallah. Ya, maka ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Yusuf alaihi salam dan mengatakan, laqad u'tiya syatrul jamal. Sungguh beliau Nabi Yusuf alaihi salam telah diberikan setengah dari ketampanan yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Maka ini yang tidak heran kalau semua orang yang melihat Nabi Yusuf suka kepadanya dan jatuh cinta kepadanya, ditambah lagi bagaimana kesolehan beliau menarik hati orang-orang yang melihat tingkah laku dan perbuatannya. Hingga kemudian ketika mereka para wanita-wanita Mesir itu menyadari bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam ya memang memiliki ketampanan yang luar biasa, yang wajar kalau Imro'atul Aziz, istri dari Perdana Menteri Mesir itu tergoda dengannya karena dia tinggal bersamanya. Maka pada saat itulah istri dari Perdana Menteri Mesir itu mengatakan, walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'asam. Aku telah menggodanya dan merayunya, tapi fasta'asam, dia menghindar dan tidak mau memenuhi ajakanku dan mencari perlindungan dan menolak apa saja yang aku ajakkan kepadanya. Lalu dia mengancam, wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna
wala yakuna minas saghirin, andaikan ia tidak mau memenuhi permintaanku, jadi dia tetap ingin bersikeras agar kemudian Nabi Yusuf alaihissalam masih mau menerima ajakannya setelah terjadi peristiwa itu. Nah, kalau kita pikir orang yang sudah terjatuh pada lubang satu kali, dia tidak mau lagi akan terjatuh pada lubang yang sama. Tapi ini memang sudah sampai pada tingkat al-mujaharah bil ma'siyah. Ya sudah istilahnya menampakkan dosa dan maksiat. Ini sudah tingkat yang sudah melampaui batas. Karena Nabi SAW mengatakan, kullu ummatin mu'afa illal mujahirun. Semua umatku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang sengaja bangga dan menampakkan dosanya tersebut. Tidak akan diampuni oleh Allah kecuali rahmat Allah mendahuluinya. Ditakutkan orang yang seperti ini mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena bangga dengan dosa-dosa yang telah dilakukan. Maka Imra'atul Aziz, istri dari Perdana Menteri Mesir itu sudah sampai pada tingkat demikian, al-mujaharah bil ma'siyah. Sudah menampakkan dosa dan secara terang-terangan. Bahkan dia mengancam kalau dia tidak memenuhi permintaanku dan apa yang kuperintahkan kepadanya, ya la yusjanannah. Dia menegaskan bahwasanya aku betul-betul akan memenjarakannya dan ia termasuk orang-orang yang hina. Ia menganggap bahwasanya penjara menjadi tempat untuk menghinakan Nabi Yusuf alaihissalam, tapi justru kebalikannya, dari penjara itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Yusuf menjadi orang-orang besar. Nah, kita tidak tahu bagaimana rencana Allah terhadap kita. Kita tidak tahu bagaimana pengaturan Allah kepada kita. Alangkah indahnya hidupnya seorang mukmin jika subhanallah, jika ia melewati hari-harinya dengan penuh rasa pasrah dan tawakal kepada Allah, setelah tentunya melalui dan mengambil asbab dan usaha. Namun jika apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lain di matanya, maka ia yakin bahwasanya semua pasti ada hikmahnya. Yang dimana sebuah pepatah dari ulama kita mengatakan, al khairu fi makhtarahu Allah. Pilihan Allah itulah yang terbaik. Pilihan Allah itulah yang terbaik. Dan ya mas sekalian, begitu banyak orang-orang yang mulia disebabkan karena ia melewati di masa-masa hidupnya masa-masa sulit, masa-masa yang mungkin ya ia menganggap bahwasanya andaikan bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ia akan binasa, ia akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama dia orang-orang beriman, dia terus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan yang terbaik untuknya. Makanya Nabi Yusuf mengatakan, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Rabb, sesungguhnya penjara lebih aku sukai dan lebih aku cintai dibandingkan memenuhi panggilan-panggilan mereka. Nah, sekali lagi ini kata-kata ini bisa dicatat dengan tinta emas, di mana perkataan beliau ini adalah perkataan yang sangat agung dan mulia, di mana beliau lebih memilih penderitaan di dunia dibandingkan terjatuh pada maksiat dan dosa yang menjatuhkan kehormatannya di dunia dan di akhirat. Ya, maka ketika seorang mukmin dihadapkan pada dua perkara yang dimana ia harus memilih, apakah ia mendapatkan penderitaan dunia atau mengorbankan agama dan akhiratnya, maka tentu orang-orang mukmin yang cerdas dia memilih ya untuk mengorbankan dunianya yang sedikit ini untuk lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jemaah sekalian, setelah itu Nabi Yusuf berdoa seperti itu. Nabi Yusuf juga di dalam doanya seperti itu tidak menampakkan bahwasanya ia bisa terhindar dari fitnah wanita itu karena kemampuannya, karena imannya. Tidak pernah ada kata-kata Nabi Yusuf yang menunjukkan bahwasanya ia bangga dengan amalannya dan keimanannya. Tidak. Bahkan dia mengatakan, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, andaikan engkau tidak menghindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh yang akan mengikuti permintaan mereka. Maka jemaah sekalian, seperti inilah seharusnya seorang mukmin
ia selalu tidak pernah berlepas dengan ketergantungan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ia terus menggantungkan harapan dan keinginannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar ia terhindar dari perbuatan yang buruk. Karena dia yakin bahwasanya ia tidak mungkin dirinya ini lemah, jiwanya lemah. Ya, dan ini hal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mukmin itu menampakkan kelemahan dan ketidaktahuannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya apa yang dimilikinya, apa yang ada di dalam jiwanya, tidak ada sama sekali ia bisa banggakan ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam menampakkan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah setelah itu mengatakan, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Maka Allah mengabulkan permintaannya dan menyelamatkan ia dari tipu daya wanita tersebut. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah, dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini jamaah sekalian, sebenarnya sebagian syekh mengatakan, andaikan Nabi Yusuf alaihissalam meminta jalan keluar yang lain, Allah akan kasih. Tapi saking inginnya Nabi Yusuf alaihissalam menampakkan bahwasanya hal yang paling ia takuti adalah terjatuh pada maksiat, maka ia rela, seakan-akan ia mengumumkan bahwasanya ia rela berada pada tempat yang paling buruk, yaitu penjara, dibandingkan memenuhi panggilan mereka. Disebabkan Nabi Yusuf alaihissalam sangat tahu bahaya ya dari apa yang mereka ajakkan pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Maka akhirnya beliau mengatakan seperti itu, meskipun penjara itu menjadi tempat terakhir bagiku, ya Allah, aku rela dan lebih aku cintai. Ya, kita sudah katakan bahwasanya Nabi Yusuf tidak mengatakan, ya Allah, aku lebih memilih penjara, tapi beliau menampakkan, aku lebih mencintai penjara dibandingkan apa yang mereka ajakkan untuk aku penuhi permintaannya. Subhanallah. Maka Allah mengabulkan permintaannya. Ya, Allah mengabulkan permintaan Nabi Yusuf alaihissalam. Apalagi Nabi Yusuf yakin bahwasanya dengan dimasukkannya ke dalam penjara, mereka tidak akan berani lagi mendekati dan merayunya. Maka akhirnya itu menjadi tempat yang terbaik untuk beliau alaihi salatu wassalam, dan dari situlah beliau akan diangkat menjadi pembesar negeri Mesir dari penjara tersebut. Summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Maka setelah berlalu waktu yang lama atau beberapa saat, akhirnya Perdana Menteri Mesir itu memutuskan agar kemudian Nabi Yusuf dipenjara, agar kemudian nama, keluarga dan kehormatannya itu kembali bisa dimuliakan. Karena adanya Nabi Yusuf di istana tersebut akan mengundang pembicaraan di kalangan orang-orang istana dan juga di kalangan penduduk Mesir selama Nabi Yusuf masih ada. Maka demi mengamankan atau demi menjaga kehormatan keluarga dan kesucian keluarga tersebut, maka ia memilih untuk memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi mereka yakin, mereka tahu bahwasanya Nabi Yusuf tidak salah dalam masalah ini. Cuman mereka ingin kalau Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara agar kemudian nama keluarga mereka tidak diungkit-ungkit lagi. Seperti itu. Akhirnya dimasukkanlah Nabi Yusuf ke dalam penjara. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Di sini jemaah sekalian, ada sebuah faedah dari Syekh di sini, bahwasanya dari Syekh Nasir Al-Umar kita bacakan tentang masalah ujian berupa penjara ini. Syekh mengatakan, la syakka anna as-sijn ibtila yanbaghi lil abdi an yas'alallaha ta'ala an yu'afihi min. Tidak diragukan lagi bahwasanya penjara itu merupakan ujian yang seharusnya seorang hamba meminta agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ia dari keburukannya. Walakin al-masjunu zulman wa udwanan la yaziduhu as-sijun illa rif'atan ma dama thabitan 'alal haq. Subhanallah. Syekh mengatakan, akan tetapi orang yang terpenjara dalam keadaan terzolimi dan dalam keadaan dizolimi oleh para musuhnya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, la yaziduhu as-sijnu illa rif'atan fid dunya wal akhirah. Tidaklah menambah penjara itu kecuali kemuliaan baginya. Tidaklah menambah penjara itu kecuali kemuliaan baginya selama dia, kata Syekh, terus berada di dalam kebenaran.
Maka coba kita perhatikan di dalam sejarah, sepanjang sejarah para nabi dan rasul, tidak sedikit di antara para nabi, orang-orang beriman dan orang-orang soleh dan bahkan para ulama sampai sekarang mendapatkan ujian berupa penjara ini. Dan terbukti sekarang sampai di Saudi pun beberapa ulama dipenjara disebabkan karena hal-hal yang dituduhkan kepada mereka. Tapi sebagaimana kata Syekh di sini, kalau mereka terzolimi, kalau mereka dihinakan dengan penjara itu dan terbukti mereka tidak bersalah, la yaziduhu sijnu illa rif'atan madama sabitan ala haq. Penjara itu tidak menambah kepadanya kecuali kemuliaan baginya di dunia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala selama ia terus berada di atas kebenaran. Dan Syekhul Islam pernah mengatakan perkataan yang sangat luar biasa ketika di akhir-akhir hidupnya beliau dijebloskan ke dalam penjara. Ya, ia mengatakan, apa sih yang diinginkan oleh musuhku? Kalau mereka ingin memenjarakan aku, maka ini kesempatan untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau mereka ingin mengusirku dari negeriku, ini kesempatan untuk rihlah, rekreasi ke tempat yang lain. Kalau mereka ingin membunuhku, ini kesempatan untuk mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk diriku. Apa saja yang mereka lakukan itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam jamaah sekalian Ibnu Taimiyah rahimahullah taala betul-betul merasakan kenikmatan bertadabbur Al-Qur'an ketika di dalam penjara. Maka terkenal sekali perkataannya itu yang mengatakan, wa nadimtu ala tadyi'i aktsaru awqati fi ghairi ma'anil Qur'an. Sungguh aku sangat menyesal ketika aku terlalu sibuk dengan sesuatu yang lain sehingga memalingkan aku dari tadabbur dan merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan ketika dijebloskan ke dalam penjara, beliau fokus dengan makna dan tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an dan beliau merasakan kelezatan itu di akhir-akhir hidupnya. Subhanallah. Sampai-sampai beliau meninggal dalam keadaan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang beriman berada pada sungai-sungai, fi jannatin wa nahar, dalam keadaan atau dalam kebun-kebun dan sungai-sungai, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, di sisi raja yang berkuasa dan memiliki segala sesuatu. Surah Al-Qamar, ya, di akhir-akhir surah Al-Qamar itu beliau meninggal dalam keadaan membaca ayat tersebut di dalam penjara. Subhanallah. Maka ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh menyebutkan bahwasanya fala yanbaghi lid-da'iya as-sadiq al-mukhlis an ya'sa aw yahzan ala ma asabahu talama kana sijnuhu zulman wa jawran. Maka tidak pantas sebagai seorang dai yang jujur dengan dakwahnya, yang tulus mendakwahkan dan menyebarkan kebaikan ini di tengah-tengah masyarakat, untuk bersedih dan menderita ketika berada di dalam sel-sel penjara yang begitu lama karena kezaliman dan ketidakadilan. Faman ladzi yuriduhu al-musli bi da'watihi ghayra rif'ata darajatihi wa ta'zimi hasanati. Maka apakah yang diinginkan oleh seorang yang menginginkan perbaikan di tengah-tengah masyarakat dengan dakwahnya kecuali agar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kebaikan yang sangat banyak. Wa hadza ma yanaluhu fi hali sijnihi zulman wa udwanan yarfa'ullahu darajatihi wa yu'li manzilatahu wa yakunu sijnuhu khulwatan wa baidana lil ibadah. Maka penjara itu menjadi kesempatan untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa maidana lil ibadah, dan tempat beribadah yang paling baik, dan mempelajari ilmu dan memuroja ilmu tersebut, wa murojaatun nafs, dan memuhasabah dan introspeksi diri. Ya subhanallah. Wasahatul litarbiyah wa ma'rifatun nasi fir rahai wasyiddah, dan penjara itu mengenalkan bagaimana mengenali keadaan manusia dalam keadaan suka dan dalam keadaan penderitaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang-orang yang beriman, apapun yang menimpa dirinya, selama imannya betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tulus, maka dimanapun ia berada dan bagaimanapun cara orang menzoliminya, dia tetap akan merasakan kelapangan hati dan iman tersebut, termasuk ketika dia dalam penjara. Makanya subhanallah,
Saya pernah berziarah ke seorang syekh di Qasim, salah seorang dosen di Universitas Al-Qasim. Ya, subhanallah, beliau adalah dosen akidah di kampus kami, dan beliau sangat terkenal dengan dalamnya ilmunya, sampai-sampai beliau sudah mendapatkan gelar profesor di bidang akidah. Maka ketika kami mendapatkan kesempatan untuk berziarah ke rumah syekh tersebut dengan beberapa ikhwah Indonesia, beliau menceritakan tentang bagaimana keadaannya ketika beliau sempat dipenjara. Beliau sempat dipenjara. Subhanallah, jenggotnya tebal sekali sampai segini kalau tidak salah jenggotnya. Tapi dia mengatakan ketika menceritakan tentang saat-saat di penjaranya tersebut, yang saya tidak lupa sampai sekarang, dia mengatakan, sesungguhnya saya tidak mendapati hidupku yang paling indah sepanjang umurku kecuali di dalam penjara. Ya, dia mengatakan seperti itu. Ya, sepanjang hidupku saya bergelut dengan aktivitas kampus, aktivitas dakwah, tapi saya tidak merasakan perasaan yang sangat tenang, nikmat, indah, dan paling indah di dalam hidupku kecuali ketika dalam penjara. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bagaimana penjara itu, sebagaimana kata saya, itu menambah kemuliaan dan keagungan dari seorang yang beriman tersebut. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka semua yang mendapati yang ditakdirkan oleh orang-orang beriman, ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan urusan orang-orang beriman itu. Apapun yang menimpanya, inilah kebaikan untuknya. Fa in asabathu sarra'u syakar, apabila dia ditimpa kenikmatan dia bersyukur, tapi apabila dia ditimpa penderitaan dia bersabar, dan itu semua kebaikan baginya. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, maka ketika Nabi Yusuf ditakdirkan masuk ke dalam penjara, ia ditemani oleh dua orang pemuda. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, dua orang pemuda. Nah, di sini dari faedah yang sempat saya baca tadi dari ayat ini, bahwasanya ulama kita mengatakan bagaimanapun musibah yang menimpa seseorang, janganlah ia bersedih, karena pasti ada orang yang akan menemaninya. Bagaimanapun besarnya kesulitan dan tingginya musibah yang dialami oleh seseorang, pasti ada saja orang yang sama musibahnya dengannya, bahkan lebih parah dibandingkan dengannya. Maka ini menjadi obat bagi hati kita, bagi yang mendapatkan musibah, yang mendapatkan cobaan, bahwasanya pasti yakinlah ada saja orang yang sama keadaannya seperti dengan kita, bahkan lebih buruk daripada kita, lebih parah daripada kita. Makanya sebuah hadis yang sangat luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah selalu orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian dalam hal dunia ini, ya, dalam hal dunia, karena hal itu lebih mengundang bagi hati kalian untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka apapun yang menimpa seorang, pasti ada saja orang yang sama sepertinya, sama ujiannya, sama cobaannya. Tidak mungkin tidak. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, masuklah di dalam penjara itu dua orang pemuda bersamanya. Lalu disebutkan di dalam buku tafsir bahwasanya ketika Nabi Yusuf di dalam penjara itu, penjara sama sekali tidak membuatnya banyak termenung, banyak bersedih. Bahkan Nabi Yusuf mempergunakan kesempatan di dalam penjara itu, pertama untuk berdakwah, dan kedua untuk menolong orang-orang yang lemah. Disebutkan bahwasanya beliau sering memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada dalam penjara itu, dan juga memberikan obat kepada orang-orang yang sakit, ya, dan memberikan selalu motivasi bagi orang-orang yang di dalam penjara itu, sehingga mereka, orang-orang penghuni penjara, mencintai Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai ketika beliau dilihat oleh dua orang pemuda, yang dimana pemuda ini melihat bagaimana pengaruh Nabi Yusuf di dalam penjara itu, dari wajahnya, penampilannya, dan dari gerak-geriknya, perilakunya, nampak dari wajah dan perilaku Nabi Yusuf bahwasanya beliau adalah orang yang baik. Maka ia didatangi oleh dua orang pemuda. Salah satu dari pemuda ini mengatakan, wahai Yusuf, sesungguhnya kami berdua ini sudah bermimpi.
Salah satu di antara keduanya mengatakan, qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Sesungguhnya aku bermimpi, yang dimana di dalam mimpiku tuh aku melihat diriku sedang memeras anggur. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Dan yang satunya lagi mengatakan, dan aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, dan sebagian roti itu dimakan oleh burung. Nabbi'na bi ta'wilih. Sampaikanlah kepada kami ta'wil, tafsir atau makna dari mimpi tersebut. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang baik. Inna naraka minal muhsinin, maksudnya di sini kami melihatmu termasuk orang-orang yang baik. Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka berdua sudah mengetahui bahwasanya Nabi Yusuf ini adalah orang yang paling baik dan paling tahu tentang hal menafsirkan mimpi, karena mungkin mereka sudah sampai kabar kepada mereka bahwasanya beliau adalah orang yang ahli dalam tafsir mimpi. Atau yang kedua, kata para ulama, maksudnya inna naraka minal muhsinin, kami melihatmu adalah orang yang paling baik, adalah orang yang paling bagus perilakunya di dalam penjara, menyenguk orang sakit, mendoakannya, memberikan makan, memberikan nasihat. Inna naraka minal muhsinin. Maka sampaikanlah takwil mimpi, tafsir mimpi itu kepadaku. Dan beginilah orang-orang ketika melihat seorang dari penampilan orang itu, ya orang-orang yang soleh itu, dilihat saya dari wajah dan penampilannya orang-orang langsung berprasangka baik bahwasanya ini adalah orang-orang yang soleh, karena nampak dari wajah dan penampilannya. Maka mereka meminta kepada Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi mereka. Apakah Nabi Yusuf langsung menafsirkan mimpi tersebut? La. Beliau kemudian mengambil kesempatan pada saat-saat tersebut untuk berdakwah. Ya subhanallah. Dan ini pelajaran besar bagaimana di setiap momen-momen yang ada kesempatan untuk kita menyampaikan kebaikan, kita pergunakan waktu tersebut. Akhirnya Nabi Yusuf mengatakan, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla ay ya'tiyakuma. Dia Yusuf berkata, saya akan menyampaikan tafsir mimpi itu kepadamu sebelum makanan yang disajikan oleh orang-orang yang penjaga penjara ini menyediakannya. Jadi saya akan menafsirkan mimpimu sebelum makanan itu datang kepada kita. Sebelum makanan itu datang kepada kita. Qabla ayyatiyakuma. Kalau pembicaraannya seperti ini, kalau dia mengatakan saya akan menyampaikan kepadamu sebelum makanan itu sampai kepada kita, berarti ini pancingan untuk mereka fokus terhadap pembicaraan Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang akan disampaikannya. Maka di sela-sela waktu itu Nabi Yusuf tidak langsung menyampaikan tafsir mimpinya, tapi Nabi Yusuf menggunakan kesempatan untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Pertama Nabi Yusuf mengatakan, "Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi." Pertama, apa yang kalian minta dariku berupa tafsir mimpi, itulah yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Itulah yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Dari sini kata para ulama, dari perkataan Nabi Yusuf ini, itulah yang diajarkan Tuhanku kepadaku, dari tafsir mimpi tersebut, dengan tujuan Nabi Yusuf mengatakan perkataan ini untuk mengembalikan keutamaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, agar kemudian penghuni penjara ini, dua pemuda ini, merasakan bahwasanya ada Tuhan yang patut disembah, yang diimani oleh Nabi Yusuf alaihissalam, itu Allah Subhanahu wa taala, karena keduanya masih dalam keadaan kafir. Maka yang pertama kata para ulama kita, Nabi Yusuf mengatakan hal demikian, "Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi." Ini yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Inilah sikap seorang hamba dalam hal mengembalikan keutamaan dan kelebihan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering kita sebutkan ketika Dzulqarnain alaihissalam sudah membuat tembok yang sangat besar, yang dimana tidak ada yang bisa membuat tembok yang setinggi gunung itu, yang tidak bisa dibuat oleh ahli besi manapun, tembok yang sangat besar yang tidak bisa ditembusi oleh kaum Ya'juj dan Ma'juj sampai sekarang. Maka setelah selesai membuat tembok itu, Dzulqarnain mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi, hadza rahmatun min Rabbi." Ini senantiasa rahmat dari Tuhanku.
Begitupun dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika beliau berhasil mendatangkan kerajaan Ratu Balqis lewat seorang prajuritnya dari kalangan orang-orang berilmu, di mana orang-orang berilmu ini mendatangkan kerajaan Ratu Balqis dari Yaman ke tempat Nabi Sulaiman dalam waktu sekejap mata saja. Lalu Nabi Sulaiman ketika melihat istana itu ada di depannya, beliau tidak membanggakan dirinya tapi mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini kemudian keutamaan dari Tuhanku, liyabluwani aashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur terhadap nikmatnya. Maka seperti itulah seharusnya seorang mukmin, ia selalu mengembalikan keutamaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Coba lihat, dan ini manhaj dakwah, metode berdakwah. Nabi Yusuf tidak langsung menyinggung kesyirikannya, bahwasanya apa yang kalian, Tuhan yang kalian sembah itu adalah tidak benar, batil. Tapi Nabi Yusuf mengenalkan dulu siapa itu Allah, siapa Tuhan yang sebenarnya, yang memberikan nikmat, yang menguasai alam semesta, yang memberikan rezeki dan mengatur segala urusan. Dan seperti inilah manhaj seorang dai dalam mendakwahkan tauhid. Jangan langsung disinggung kesyirikannya masyarakat itu, tapi kenalkan dulu siapa itu Allah, siapa itu pencipta alam semesta, bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, bagaimana tingginya zatnya Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian ketika pengagungan Allah itu sudah masuk ke dalam hatinya, barulah disinggung bagaimana Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu batil dan tidak benar, karena hanya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ditambah Nabi Yusuf mengatakan di sini, ini manhaj dakwah di ayat yang ke-37. Nabi Yusuf mengatakan, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Nabi Yusuf mengatakan, sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Nabi Yusuf tidak mengatakan, sesungguhnya agama kalian adalah agama yang tidak beriman kepada Allah, dan kalian termasuk orang-orang yang masih kafir. Tapi Nabi Yusuf menggunakan kata ganti orang ketiga dengan mengatakan, sesungguhnya saya meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan terhadap hari akhirat mereka orang-orang yang kafir. Nabi Yusuf bertujuan mengatakan ini untuk menyinggung mereka, tapi tidak secara langsung, karena mereka berada pada keadaan tidak beriman kepada Allah dan masih dalam keadaan kafir. Tapi Nabi Yusuf tidak mengatakan sesungguhnya kalian berdua dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, maka masuklah ke dalam agamaku. Tidak. Tapi Nabi Yusuf seakan-akan menyinggung kaum yang lain. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW ketika berdiri berkhutbah, ketika ada orang-orang yang mengatakan, saya tidak mau makan daging, saya mau sholat terus-menerus, tidak mau tidur, saya mau berpuasa sepanjang tahun, dan saya tidak mau menikah. Ya, dia mengatakan seperti itu, maka Nabi mengatakan, fama balu aqwam, apa yang dikatakan oleh kaum dan orang-orang tersebut tidak disinggung langsung nama dan orangnya. Dan ini metode dalam berdakwah. Ya, kalau ada orang misalnya kita dakwai, ada dia masih sering minta di kuburan, misalnya minta di kuburan orang-orang soleh, jangan kita langsung mengatakan apa tidak benar gitu apa kita lakukan, karena itu kesyirikan, semua itu kita lakukan, jangan. Tapi kita mengatakan, saya melihat ada di kampung sebelah itu orang yang meminta-minta di kuburan, yang jelas orang yang di dalam kubur itu tidak bisa lagi memberikan manfaat kepadanya. Nah, padahal tujuan kita menyinggung apa yang dia lakukan, tapi kita menggunakan kata ganti orang ketiga atau menyinggung kaum yang lain dengan tujuan untuk menyinggung juga perilakunya, agar kemudian tidak ada gesekan yang keras dalam hatinya terhadap apa yang kita sampaikan. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati kafirun. Sesungguhnya aku meninggalkan sebuah agama atau kaum yang tidak beriman kepada Allah dan terhadap hari akhirat, ia termasuk orang-orang yang kafir. Inilah metode dalam berdakwah. Dan masih ada metode selanjutnya di ayat yang ke-38 ini insyaallah, karena waktu sudah masuk. Insyaallah kita lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang. Dan jazakallahu khairan kepada ikhwah yang hadir pada malam hari ini ya. Kami tahu bahwasanya sebagian ikhwah berpuasa, tapi Masya Allah karena semangat ikhwah menuntut ilmu dan mengikuti taklim, maka
kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini pemberat timbangan kebaikan kita semua di hari kiamat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.